Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Selusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah sempat hadir di channel Solusi Hutang atau selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel ini. Saya ucapkan terima kasih buat Anda semuanya. Semoga saja channel ini bisa terus berkembang ya, seperti yang saya harapkan, dan kru yang lainnya juga seperti itu. Tapi paling utama juga kami mengharapkan channel ini bisa hadir, bermanfaat buat orang banyak, bisa menjadikan motivasi, dorongan, semangat, ataupun hal-hal yang pastinya bisa bermanfaat lah gitu loh buat Anda semuanya gitu ya, terutama yang gagal bayar pinjol gitu loh. Dan saya ucapkan juga terima kasih selalu buat teman-teman yang selalu mendukung, selalu mensupport dari nol sampai detik ini. Saya ucapkan juga terima kasih buat Anda semuanya ya. Jadi seperti judul video saya hari ini, seperti yang Anda lihat di judulnya, yaitu gagal bayar pinjol. Banyak hal yang harus kita pahami gitu loh. Salah satunya itu ancaman, teroran, intimidasi, caci maki. Kita harus memahami itu dulu ya. Kalau kita tidak memahami hal-hal ini akan berdampak fatal ya, terutama buat kehidupan kita ke depannya, buat diri kita, buat orang sekitar kita. Ini akan menjadi suatu masalah yang teramat sulit banget untuk diselesaikan, suatu masalah yang cukup berat banget untuk diselesaikan, dan ini yang mau saya bahas hari ini gitu loh ya. Jadi ketika Anda gagal bayar pinjol, Anda harus memahami hal-hal sebagai berikut gitu ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, seperti biasa kita beri kesempatan, karena saya yakin 500 orang per setiap hari itu gagal bayar di pinjol, dan nyatanya saya mendapatkan 500 lebih subscriber baru setiap hari ya. Dan kita beri dulu kesempatan buat yang baru gagal bayar atau yang sudah lama nengok-nengok channel ini tapi belum sempat mengaktifkan atau belum sempat mensupport gitu ya, atau mengaktifkan notifikasinya. Silahkan diaktifkan dulu, karena ini bermanfaat sih buat Anda, bagi Anda yang benar-benar mencari informasinya ya, atau yang ingin memulihkan mental Anda ya, memang bermanfaat banget. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk mensupport, untuk mendukung selalu channel Solusi Hutang. Semoga saja kedepannya channel ini selalu berkembang ya. Pastinya kalau saya pribadi sih, channel ini bisa menjadi bermanfaat buat orang banyak, bisa memberikan motivasi, dukungan, semangat buat Anda semuanya. Terutama teman-teman yang selalu kecemasan, selalu ketakutan ya, selalu berbagai macam lah gitu loh ya. Mudah-mudahan dengan adanya channel Solusi Hutang itu bisa menyemangati Anda kembali, memulihkan mental Anda kembali. Oke, gini. Ini gagal bayar pinjol, banyak hal yang harus Anda pahami. Ya. Banyak hal yang harus dipahami ini dari segi ancaman, teroran yang selalu masuk ke teman-teman semuanya. Anda boleh lihat di samping sini, itu ada beberapa contoh dari teroran, beberapa contoh dari yang menakut-nakuti. Itu Anda bisa lihat di samping sini ya. Jadi gini sebenarnya, kenapa saya bilangin gagal bayar pinjol, banyak hal yang harus kita pahami, terutama dari segi ancaman. Ancaman ini banyak dikategorikan ya. Ada ancaman halus dan ada ancaman yang kasar. Ancaman yang halus ya mungkin mereka menggertak Anda ya, kalau seperti ini berarti Anda wan prestasi, Anda sudah ingkar janji, berarti data Anda siap kami proses gitu kan, ke pelimpahan ke OJK, ke FDC, Pusdapil misalnya. Itu kalau menurut saya itu cukup halus ya, meskipun seginya juga dalam disebut dengan pengancaman. Kalau untuk yang kasarnya mungkin langsung mencaci maki, menghina, dan Anda akan kami penjara, Anda akan kami proses ke jalur pidana gitu kan. Itu disebut dengan yang kasar ya. Itu kan to point banget gitu loh ya. Jadi kenapa saya bilangin ketika kita gagal bayar pinjol, banyak hal yang harus kita pahami, itu terutama dari ancaman ini ya. Karena sekuat apapun mental kita, sehebat apapun gitu ya, karena ini
kita berbicaranya tentang rasa bersalah ini, ya. Jadi rasa bersalah yang terlalu tinggi biasanya itu menutup akses untuk logika yang baik, ya. Rasa bersalah yang terlalu tinggi itu menutup juga akses untuk ide-ide kreatif untuk kedepannya, ya. Jadi dia bertumpu pada pemikiran, ya. Makanya Anda harus pahami dulu ini, dari segi ancaman ini Anda harus pahami dulu, ya. Karena gini, mungkin kata siap-siap selalu kita temukan di dalam chatan DC, ya. Siap-siap ini, siap-siap dalam arti apa ini? Ya, kan selama ini kita tidak tahu, tapi orang yang lagi gagal bayar pinjol, orang yang lagi stres, mendengar kata siap-siap, itu dia langsung panik ini siap-siap dikategorikan kayak mana? Siap yang seperti apa gitu kan semuanya. Coba Anda lihat lagi chatan yang dikirimkan oleh debt collector. Itu pasti ada terselip. Sehebat apapun tagihannya, sehebat apapun kata-kata yang mereka gunakan, mau pencanggihan kata yang seperti apapun, poin bawahnya Anda selesaikan hari ini, ya. Anda bayar tagihan Anda hari ini. Jangan sampai kami menindaklanjuti dengan proses yang begini, misalnya gitu kan, dengan yang begini, ya. Tapi tugas pokok dari debt collector selalu diucapkan, bayar tagihan Anda hari ini, ya. Dan itulah yang harus kita pahami sebenarnya. Jadi poin yang mereka lontarkan kepada kita tentang segi ancaman, teroran, itu cuman penambah suatu, kayak orang jual obat lah, yang pakai dukun-dukun yang di pasar-pasar yang lagi jualan obat, itu kan berbelit itu. Ini orang akan dipotong kepalanya, ya, atau manusia dimasukkan ke dalam keranjang, ya. Nanti dia akan berubah menjadi harimau misalnya gitu kan. Padahal poin mereka mau jualan obat itu. Tapi mereka sengaja berbelit, ya, untuk mengelabui pikiran Anda dulu. Untuk kayak mana supaya Anda benar-benar yakin tentang sebuah produk yang mereka tawarkan nanti. Berupa obat lah, nanti kalau asam urat, pusing, ini segala macam, ini obatnya Bu, ya. Kalau di sana kita jual sekian, kalau di sini udah ganti aja segini kan. Biasa kita nemukan hal seperti itu, ya. Jadi kita balik ke debt collector, hal serupa juga sama gitu loh. Cuman penggunaan kata-katanya aja yang berbeda. Debt collector sengaja berbelit. Dia sengaja membuat orang ini panik, ya, dan meyakinkan orang-orang, ya, dengan satu ancaman. Ya, kayak mana dia melontarkan suatu ancaman itu seakan-akan ancaman ini nyata ini. Kayak mana dia memberikan satu opsi, ya, seakan-akan itu adalah hal yang sebenarnya yang akan terjadi, ya. Makanya saya ambil contohnya dengan kayak orang jual obat tadi. Dia ngomong begana, ngomong begini, tiup mic-nya, dia niup mic aja itu berkali-kali itu. Ya, saya akan gemuruh entah kayak mana gitu ya. Dia mencoba meyakinkan Anda bahwa ini benar, bahwa ini fakta, belilah obat ini. Ya. Kalau Anda analisa kembali, apa hubungannya orang yang dijadikan, misalnya dijadikan harimau misalnya gitu, orang dalam keranjang itu, ya, dengan obat yang dia jual itu obat wasir, asam urat, misalnya nyeri sendi ataupun apa hubungannya coba? Sementara orang yang dia sulap dalam keranjang tadi itu entah jadi apa kita nggak tahu gitu loh. Yang jelas tidak ada berhubungan dengan obat yang dia jual, ya. Dan begitu juga dengan DC ini, mereka mencoba berbelit, mereka melakukan beberapa ancaman, mereka melakukan beberapa teroran, padahal poin dia menagih hutang gitu loh, ya. Jadi teroran mereka ini, ancaman mereka ini yang dilontarkan ke kita, apa hubungannya coba dengan hutang ini? Ya, nggak ada ngaruh. Hutangnya tetap aja gitu loh, hutang ada duit bayar gitu loh. Jadi ancaman mereka yang begana, yang begini itu nggak ngaruh. Dia mencoba aja untuk meyakinkan Anda dengan poinnya tagihan tadi, ya. Makanya saya bilangin, ketika gagal bayar, banyak hal sebenarnya yang harus kita pahami terlebih dahulu, terutama segi ancaman ini, teroran ini yang nggak pernah terputus, yang nggak pernah lepas hilang sama sekali. Anda harus pahami dulu, sebanyak itu ancaman dari debt collector. Kalau Anda simaki, Anda benar-benar pahami, itu di bawahnya pasti mereka melontarkan, bayar hari ini, bayar sampai jam sekian, bayar sampai jam sekian, aman. Tapi kalau Anda mengingkar janji, Anda mencoba main-main dengan kami ini pelatihnya, Anda siap-siap diri Anda, ya. Kenapa dia selalu melontarkan jam 13, jam 17 misalnya gitu?
Terus kenapa ada kata siap-siap? Karena jam 17 sore ya, jam 17 itu atau jam 5 sore itu mereka siap-siap mau pulang gitu loh. Makanya Anda dipatoin sebelum jam 5 sore itu bayaran Anda telah masuk. Kalau tidak, tim lapangan kami akan berkunjung ke tempat Anda. Karena jam 5 itu mereka udah mau pulang gitu loh. Jadi makanya Anda bayar aja, kalau ada duit Anda bayar sebelum jam itu supaya bukunya jangan tutup. Tapi dia sengaja berbelit gitu loh. Dia sengaja kayak mana mempengaruhi pikiran Anda ini. Itulah yang harus dipahami sebenarnya. Makanya saya bilangin, kalau orang-orang yang gagal bayar pinjol atau telat bayar pinjol bisa memahami semua kata-kata dari DC itu, dia bisa menganalisa, pasti Anda hanya bisa tersenyum dan tertawa gitu loh. Ya. Tapi Anda ini sudah dipengaruhi dulu dengan rasa panik. Anda sudah dikuasai dulu oleh rasa stres. Sehingga apapun lontaran, apapun kata-kata yang dikeluarkan oleh DC itu sudah yang sebenarnya Anda bilang gitu loh. Jadi Anda itu kayak belajar matematika 1 tambah 1 2 gitu loh. Jadi ilmu pasti yang Anda gunakan. Sementara DC bukan ilmu pasti, dia sengaja berputar kayak mana untuk mempengaruhi diri Anda. Ya. Jadi bukan ilmu matematika yang dikeluarkan DC itu, tapi ilmu logika. Kayak mana mereka membangunkan sebuah skenario, kayak mana mereka bisa membentuk sebuah drama untuk melakukan penekanan dari beberapa sisi yang bisa mereka masuki, mempengaruhi untuk menagih debetur yang susah untuk ditagih ini. Kan itu sebenarnya mereka kan hampir setiap hari briefing, hampir setiap hari berpikir, bermusyawarah mereka kayak mana ini, kayak mana si A sulit, si B sulit. Nih, kayak mana orang yang sulit ini bisa membayar tagihan, sehingga mereka bentuklah poin-poin untuk menakuti diri Anda. Ya. Jadi simpulnya dari hal di atas, poinnya adalah ada uang, bayarkan, tidak ada uang persetan dengan ancaman, teroran ini segala macam. Karena di dalam setiap teroran mereka pasti ada tagihan. Ya, Anda boleh simak itu. Bayar tagihan Anda jam sekian, bayar tagihan Anda hari ini. Lewat dari ini Anda tidak bayar, siap-siap. Kata siap-siap itu bukan buat Anda sebenarnya, siap-siap itu buat mereka. Karena mereka, entah mereka besok tidak bekerja lagi, atau mereka besok sudah libur, atau mereka siap-siap mau pulang. Kata siap-siap itu banyak, yang jelas bukan buat kita gitu loh. Ya, tapi sayangnya para debitur merangkul ke diri mereka, siap-siap itu buat mereka gitu loh. Ini yang rumitnya, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kurang lebih dari saya ya, mungkin pengetahuan yang nggak seberapa, yang sesingkat dari isi pemikiran, kurang lebih saya menganalisanya seperti itu, ya. Jadi menurut saya, apapun yang dilontarkan DC hampir sama dengan tukang obat yang jualan obat di pasar. Dia sengaja berbelit, entah apa sulap yang mereka gunakan, ya, yang tujuannya untuk meyakinkan orang-orang yang melihat. Dan begitu juga DC, mereka sengaja berbelit, bermain dengan kata-kata yang tujuannya adalah tagihan, kayak mana orang ini bisa membayar tagihan. Itu aja sih. Jadi nggak ada yang perlu Anda takuti sebenarnya, ya. Makanya ketika Anda mendapatkan cetan teroran dari DC, bawa tertawa aja, bawa tersenyum aja. Mungkin dia sudah lelah, mungkin dia sudah capek, ya. Karena ada tagihan, ada gaji. Tidak ada tagihan, tidak ada gaji. 2 bulan berturut-turut tidak ada dapat tagihan, DC tukar, ya. Nggak ada yang abadi gitu loh, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, dari saya mungkin cuman itu dulu. Jadi tentang judul video hari ini, gagal bayar pinjol, banyak hal yang harus dipahami. Itulah yang harus sebenarnya Anda pahami, baik itu melalui WhatsApp, SMS, telepon, ya. Dan akan banyak lagi kelanjutan dari video ini, hal-hal yang harus Anda pahami. Nanti saya akan bahas satu persatu, tidak bisa sekaligus, tapi ini dulu Anda pahami. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya, bisa memulihkan diri Anda kembali, dan bisa Anda bekerja kembali. Karena beberapa hari lagi kita juga mau masuki bulan suci Ramadan, ya. Anda bisa beribadah dengan khusyuk, bisa memperbaiki semua kesalahan yang telah lalu, ya. Jadi mungkin dari saya cuman itu dulu, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Atau Anda juga mau